Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid, masih di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Dan masih juga di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Di pagi kali ini saya mau membahas masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik yang banyak bertanya di kolom komentar saya masalah ketakutan. Masih banyak orang yang masih ketakutan, yang takut ini takut itulah teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah mensubscribe juga saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan selalu dan diberi umur panjang, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman juga yang baru bergabung, saya harapkan jangan lupa dibantu di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya, di video-video saya yang terbaru. Oke teman-teman, sebelum saya mulai di video ini, saya mau beritahu buat teman-teman tidak bosan-bosan saya kasih tahu, di sini saya ini bukan siapa-siapa ya teman-teman. Saya hanya orang biasa, sama seperti teman-teman yang pernah mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik selama beberapa tahun ke belakang kemarin. Saya ini bukan dokter, bukan psikolog atau ahli penyakit dalam. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebelum kita lanjut video ini, buat teman-teman tolong disimak dengan cermat, jangan di skip karena takut nanti gagal paham ya teman-teman. Kita lanjut ke videonya, masalah ketakutan, takut ini takut itu, takut jatuh, takut pingsan, takut mati teman-teman. Itu yang sering sekali saya ditanyakan. Itu dulu juga saya alami teman-teman, sama saya juga mengalami itu sangat lama, sama seperti itu dengan teman-teman. Bagi kita yang mengalami penyakit asam lambung ini pasti mengalami seperti itu, yang ketakutan lah, takut jatuh, takut pingsan, takut mati, takut keluar rumah, takut kemana-mana, senengnya diem di dalam rumah, nggak mau kemana-mana, pokoknya nyamannya di rumah aja, berbaring ngeliat HP, seperti itu ya teman-teman. Itu juga saya rasakan sama seperti teman-teman. Bagaimana caranya untuk mengurangi rasa takut itu? Tetapi jangan dihilangi rasa takut ya teman-teman. Kalau kita hilangi itu rasa takut kita secara keseluruhan itu, maka berbahaya buat kita ya teman-teman. Kita tidak punya rasa takut, nanti di hal-hal yang lain kita bahaya. Seperti contohnya kita kalau mau nyebrang jalan, kita nggak takut, nggak lihat kiri kanan, main jalan aja, kan itu sangat berbahaya buat kita ya teman-teman. Jadi kita normalin aja rasa takut kita itu ya, kita standarin lagi seperti takut-takut orang-orang yang normal. Jangan terlalu ketakutannya berlebihan ya teman-teman. Kenapa kita selalu dihantui dengan rasa ketakutan teman-teman? Karena lambung kita, pencernaan kita ini belum membaik. Apabila lambung kita ini sedang sakit atau sedang terganggu, dia laporannya langsung ke pusat. Mana pusatnya? Pikiran kita ya teman-teman. Pusatnya pikiran kita. Beda dengan penyakit-penyakit lain seperti sakit gigi, seperti sakit perut atau pusing. Itu kalau misalnya sakit paling biasa, nggak laporannya nggak ke pusat, ke pikiran kita. Kalau lambung itu larinya langsung ke pikiran kita, langsung ke pusat. Makanya kita jadi ketakutan, rasa takut. Apabila ada sensasi yang datang kepada kita, itu langsung larinya ke pikiran kita, jadi kita rasa takut. Bagaimana cara mengurangi rasa takut itu supaya kita tidak dihantui rasa takut setiap hari?
Caranya kita harus bersabar ya teman-teman, tidak mudah, memang tidak gampang seperti kita membalikan telapak tangan atau seperti saya yang berbicara ini memang gampang ya teman-teman, tapi menjalaninya itu yang sangat susah. Saya bilang susah ya karena saya alami kayak itu, memang susah, lama, tahap. Kita harus berlatih cara mengalami, dan kita juga harus memahami, dan kita harus tahu dulu teman-teman. Kita itu harus tahu, ini misalnya penyakit dada sakit, ini dada kiri kita sakit, senut-senut. Kalau kita berpikirnya selalu negatif, ini penyakit keras, kita bakalan jadi takut teman-teman, seperti itu. Kita pahamin, oh ini penyakit dari asam lambung, ini penegangan otot aja, nanti juga hilang lagi secara perlahan-lahan, step kayak gitu dah pokoknya, perlahan-lahan. Seperti kepala pusing, jangan kita mengambil kesimpulan ini kepala kok pusing yang gak sembuh-sembuh, apa ini ada penyakit, amit-amit ya, penyakit tumor apa kanker gitu misalnya, kayak gitu teman-teman. Kita jangan ngambil keputusan seperti itu. Kita, oh ini mungkin penegangan otot, ini dampak selesai dari asam lambung kita, karena pencernaan kita ini belum sempurna, belum sembuh, makanya kita harus sembuhin dulu. Rasa ketakutan itu pikirannya kita itu dari asam lambung teman-teman, soalnya lambung kita ini langsung laporan ke pikiran kita, langsung larinya ke pemikiran, nggak kemana-mana. Jadi kita mikirnya selalu negatif kayak gitu, jadi kita selalu takut. Semua penyakit yang kalau dampak dari asam lambung, kita selalu memikirnya dalam, kita selalu memikirnya penyakit yang berbahaya gitu. Coba siapa yang nggak takut seperti kayak gitu? Kalau kita selalu memikirnya penyakit ini bahaya, kita pasti takut teman-teman. Namanya kita manusia biasa ya. Saya juga dulu kayak gitu. Awal-awal ini dada saya kok sakitnya bukan main, panasnya nggak biasanya kayak dulu, biasa nggak sampai kayak gini. Jangan-jangan saya nih, di pikiran saya itu jangan-jangan ini saya nih penyakit jantung atau penyakit apa, penyakit yang berbahaya. Jadi saya rasa takut saya bertambah teman-teman. Semakin saya berpikir, semakin takut, semakin cemas. Itu yang saya rasakan selama saya mengalami asam lambung. Waktu awal-awal saya belum tahu ya teman-teman, tapi sekarang alhamdulillah saya sudah tahu cara-caranya, dan saya sudah tahu untuk perlahan-lahan menjalani ya teman-teman, untuk menyadari ya teman-teman, ini dampak dari asam lambung, ini tidak berbahaya, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak berpikir yang bermacam-macam lah, pikiran penyakit-penyakit yang berbahaya gitu. Intinya gitu aja teman-teman, kita harus pahami dan cermati apabila ada sensasi yang datang. Ini bukan penyakit yang berbahaya, ini sensasi dari asam lambung kita, karena lambung kita ini belum sembuh total, belum normal. Ini penegangan otot, ini pusing kepala wajar, karena kita selalu banyak berpikir yang masalah penyakit terus, berpikir yang negatif terus, jadi kita langsung rasa ketakutan kita semakin tinggi ya teman-teman. Itu yang saya alami dulu juga sama seperti teman-teman. Makanya buat teman-teman itu, ayo kita rem pelan-pelan gitu ya teman, kita pahami, kita rem pelan-pelan. Kalau ada sensasi yang datang, kita pahami ini gangguan asam lambung, ini penegangan otot, ini dampak dari asam lambung, ini tidak berbahaya, ini hanya datang dan pergi, datang pergi. Apabila datang kita cuekin, kita masa bodohin, bakalan hilang sendiri ya teman-teman. Yang penting kita harus punya pikiran masa bodoh, cuek aja masalah penyakit ini. Yang penting kita udah divonis penyakit kena asam lambung, anxiety psikosomatik ini
supaya kita tidak terhantui oleh rasa ketakutan kita terus teman-teman. Itu yang saya rasakan. Makanya sekarang saya tuh alhamdulillah udah sembuh total normal. Kalau ada sensasi yang seperti itu datang, ini cuma dampak aja, ini udah gitu aja teman-teman. Kita punya prinsip seperti itu, maka teman-teman nanti bakalan nggak datang lagi sensasi dan tidak ada pikiran rasa takut lagi. Jadi sedikit-sedikit kita harus tanganin, nggak bisa sekaligus, nggak bisa teman-teman. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena pemikiran itu harus diperlahan-lahan ya. Kita nggak bisa langsung cut gitu aja langsung ini. Kita harus bersabar, pelan-pelan kita cermati dulu, kita amati dulu, dan kita kenali dulu teman-teman. Kalau kita sudah divonis terkena asam lambung, ini dampaknya memang sejuta rasa lah, jadi dibilang gitu, sejuta rasa pokoknya. Sensasi banyak yang datang, ini semuanya dari lambung kita ya teman-teman. Makanya kita selalu dirundung dengan rasa ketakutan. Bagaimana caranya? Yang kayak tadi saya bilang, kita harus perlahan-lahan, kita harus pelajari, kita harus cermati, dan kita harus pahami ini gangguan asam lambung tidak berbahaya. Ini hanya datang nanti pergi sendiri, paling setengah jam, 15 menit. Kalau kita nggak pikirin teman-teman, nggak hilang. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu saya begitu teman-teman. Pelan-pelan setelah saya udah tahu, apabila datang ini pusing, ini kepala berat, masa ini penegangan otot, karena saya berpikir terlalu keras, berpikir masalah penyakit. Udah saya berpikir yang lain, hobi-hobi saya, pikiran saya bawa enjoy, saya bawa ini, itu hilang sendiri teman-teman, pasti hilang sendiri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya sering kali mengalami itu teman-teman. Dulu sama seperti teman-teman, memang tidak nyaman ya teman-teman kalau sedang pemikiran kayak gitu. Takut keluar, takut kemana-mana, mau makan yang pantangan takut gitu, sampai makanan itu kita takut. Kita saking traumanya ya teman-teman, jadi segala macam itu kita takut. Makan, ini makanan pantangan, ini nggak boleh dimakan. Ini bukannya nggak boleh teman-teman, boleh dimakan, tapi kita dandanin dulu lambung kita, pencernaan kita. Kalau sudah enak, udah nggak apa-apa, makan aja. Saya pun begitu, tapi dengan porsinya. Kita harus jaga porsinya, jangan berlebihan, jangan keseringan. Kita jangan mengandalkan hobi, kita hobinya makan yang begini, yang lawan sambal-sambalan kita terus makan, ya jangan, kasihan. Kita mulain lagi dari nol lagi, kayak bayi kita, kayak lambung bayi gitu teman-teman. Kita sayangin dulu, makan sedikit-sedikit dulu. Ini enak ya, besok lagi, nah besoknya lain lagi. Bukan nggak boleh dimakan, makan padahal ditahan dulu sampai pencernaan kita itu membaik, sudah enak, tidak ada rasa mual, tidak ada rasa sakit, kembung, udah enak lah pokoknya. Kalau udah enak, pikiran kita juga enak, udah makan apa aja enak teman-teman. Tapi kita harus jaga, tetap kita jaga teman-teman. Saya pasti menegasin buat teman-teman yang mau beritahu berulang-ulang, tetap jaga 3P-nya, tetap jaga pola makannya, jaga pola tidurnya ya teman-teman. Apabila teman-teman udah sembuh total juga, kalau tidak menjaga 3P-nya, sembarangan sembrono, pasti bakalan kambuh lagi. Makanya sayangin lah teman-teman udah capek-capek menjaga 3P-nya, udah ini, setelah sembuh diabaikan itu, aduh, nol, balik lagi, kita bakalan mengalami lagi itu teman-teman. Makanya teman-teman, buat teman-teman, ayo tetap, saya pun ini walaupun udah sembuh kayak gini juga saya tetap menjaga 3P-nya. Makannya juga, makan pantangan nggak saya kebut. Apabila saya kemarin sudah makan, hari ini saya nggak makan yang lain teman-teman, karena saya sayangin ini lambung saya. Kenapa? Karena saya nggak mau kambuh lagi, karena sangat tidak nyaman, tidak enak pokoknya, sangat mengganggu gitu. Jadi kita sekedar makan, hobi kita makan,
dan apabila udah besok kita jaga lagi gitu teman-teman supaya tidak kambuh. Alhamdulillah saya selama 1 tahun ini ke depan tidak datang kambuh sensasi seperti itu ya, alhamdulillah, karena saya tetap menjaga 3P nya. Oke teman-teman, di situ aja lah sharing saya teman-teman. Ini bukannya saya mengajari atau gimana ya, sharing teman-teman. Apabila bermanfaat buat teman-teman ya alhamdulillah, apabila tidak bermanfaat buat teman-teman ya nggak usah dilihat lagi lah gitu teman-teman ya. Ini cuman sharing, ini pengalaman saya selama saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik beberapa tahun lalu. Ini yang saya sharing buat teman-teman, dan juga buat teman-teman yang lagi sedang mengalami penyakit asam lambung ini untuk bersabar dan untuk memahami dan mengerti dan dipelajari ya teman-teman. Karena sembuhnya asam lambung ini bukan dari dokter, bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Karena kesembuhan itu adanya di diri kita. Apabila kita mau menjalani ini semua harus bersabar, kita pasti sembuh. Pasti sembuh. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya menjalani itu semua ya teman-teman. Oke teman-teman, doa saya buat teman-teman, semoga teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan seperti semula dan bisa beraktivitas lagi seperti semula lagi, dan dijauhkan dengan kekambuhan lagi teman-teman ya. Buat teman-teman semoga sehat dan kuat selalu gitu buat teman-teman. Dan buat saya juga, doakan saya juga biar saya sehat terus, kuat terus, supaya bisa menemani teman-teman, bisa sharing lagi di video-video saya yang selanjutnya. Dan saya akhiri sampai di sini teman-teman. Jangan lupa ya videonya di share, di subscribe buat teman-teman. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.